Akar kemiskinan sebagai fenomena sosial yang kompleks. Lingkaran kemiskinan yang tak terlihat. Hidup sering terasa seperti mendaki jalan licin yang enggak ada ujungnya. Setiap hari bangun pagi, kerja keras sampai malam, tapi hasilnya cuma cukup buat bertahan hidup. Rasanya semua usaha seperti mentok di tembok tebal yang susah ditembus. Situasi ini bukan cuma dialami 1-2 orang. Ini kenyataan yang dialami jutaan manusia di berbagai tempat. Selama ini, kemiskinan sering disalahartikan cuma sebagai masalah isi dompet. Padahal sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Kemiskinan menyentuh cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, bahkan memandang masa depan. Ini bukan sekadar angka atau nominal, tapi cara hidup yang terjebak dalam keterbatasan. Kalau kita terus melihat kemiskinan hanya sebagai urusan pribadi orang lain, maka kita akan menutup mata dari kenyataan bahwa ini masalah sosial yang efeknya bisa menimpa siapa saja. Perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kolektif, dan memahami akar kemiskinan adalah langkah awal yang penting. Selama kita tidak paham sumber masalahnya, solusi apapun akan terasa setengah hati. Di balik statistik dan laporan, ada manusia sungguhan, ada anak-anak yang berhenti sekolah, ada orang tua yang kehilangan semangat hidup, dan ada keluarga yang hanya bisa berharap pada keajaiban. Realita ini menampar keras di tengah dunia yang katanya makin modern dan serba digital. Ada yang bisa santai di kafe dengan wifi kencang, sementara yang lain harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk air bersih. Ketimpangan ini nyata, bukan cerita. Peduli pada kemiskinan bukan sekadar memberi bantuan sesaat. Yang lebih penting adalah menumbuhkan kesadaran bahwa akar masalahnya perlu dipahami bersama. Semakin banyak orang sadar dan paham, semakin kuat pula gerakan kolektif untuk membangun sistem yang lebih adil. Kemiskinan bukan sekadar cerita pribadi. Ini cerminan bagaimana sebuah masyarakat terbentuk dan dikelola. Membahasnya berarti ikut memikul tanggung jawab. Lebih dari sekadar tidak punya uang. Banyak yang masih berpikir kemiskinan itu cuma soal penghasilan kecil. Padahal, yang sebenarnya terjadi jauh lebih luas dan rumit. Kemiskinan membuat seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, makanan bergizi, tempat tinggal layak, pendidikan yang memadai, dan akses kesehatan yang layak. Tapi di luar itu, ada sisi yang lebih dalam. Kemiskinan membatasi ruang gerak dan pilihan hidup. Orang yang hidup dalam keterbatasan seringkali harus menerima pekerjaan apapun yang tersedia, bukan yang mereka impikan. Mereka harus berhenti sekolah demi mencari uang, bukan karena tidak ingin belajar, tapi karena keadaan memaksa. Impian yang lebih besar pun sering dikubur pelan-pelan, bukan karena tidak punya bakat, tapi karena hidup terlalu keras untuk memberi ruang pada mimpi. Kondisi seperti ini juga membentuk cara berpikir. Orang yang terus-menerus hidup dalam tekanan akan cenderung fokus pada kebutuhan jangka pendek. Misalnya, memilih kerja ketimbang sekolah karena uang hari ini jauh lebih penting daripada janji masa depan. Secara logika ini masuk akal, tapi dampaknya bisa mengunci mereka dalam lingkaran yang sama di tahun-tahun berikutnya. Lama-kelamaan, tekanan semacam ini bikin banyak orang kehilangan rasa percaya diri dan harapan. Inilah yang sering disebut kemiskinan psikologis. Bukan hanya tubuh yang lelah, tapi mental juga terkikis. Rasa tidak mampu, perasaan tidak pantas sukses, dan ketakutan akan kegagalan mulai tumbuh tanpa disadari. Selain itu, ada pula tembok besar yang diciptakan sistem. Akses modal hanya diberikan pada mereka yang punya jaminan. Kebijakan sering lebih berpihak pada golongan atas. Orang kecil dipaksa berjuang sendirian di tengah ketimpangan. Ketika semua aspek ini bersatu, ekonomi, sosial, psikologis, kemiskinan tidak lagi tampak seperti masalah sederhana. Ia menjadi jebakan yang menyeluruh dan sulit ditembus tanpa perubahan nyata. Akar masalah yang sering terabaikan. Saat membahas penyebab kemiskinan, masih ada yang menyederhanakan dengan kalimat, karena mereka malas. Padahal kenyataannya jauh lebih dalam. Kemiskinan punya akar yang saling terkait dan tidak bisa dipotong hanya dengan satu solusi. Ada struktur sosial dan ekonomi yang membuat sebagian orang sulit keluar dari posisi terbawah meski sudah kerja keras habis-habisan. Akar pertama adalah ketimpangan struktural. Akses pendidikan dan layanan kesehatan tidak merata. Bayangkan anak yang tumbuh di pelosok dengan fasilitas seadanya, guru jarang hadir, buku terbatas, dan akses internet tidak ada. Kesempatannya tentu berbeda jauh dengan anak yang tumbuh di kota besar yang punya semua sarana pendukung. Ketimpangan inilah yang membuat awal perjalanan hidup tidak dimulai dari garis yang sama. Akar kedua adalah pola pikir budaya. Di sebagian komunitas, kemiskinan sering dianggap sebagai takdir. Hidup kami memang begini. Begitu kira-kira keyakinan yang turun-temurun. Lingkungan seperti ini membuat semangat untuk berubah makin kecil, karena merasa tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika ekspektasi hidup rendah, langkah menuju perubahan jadi semakin berat. Lalu ada akar psikologis yang jarang sekali diperhatikan.
Orang yang tumbuh dalam kemiskinan sering membawa luka batin yang dalam. Mereka merasa tidak pantas berhasil, takut gagal, atau ragu untuk bersaing. Pengalaman masa lalu yang keras membentuk keyakinan bahwa hidup mereka hanya akan berputar di situ-situ saja. Selain itu ada akar ekonomi, sumber daya dan peluang yang hanya terkonsentrasi pada segelintir orang. Ketika tanah, modal, dan akses kerja dikuasai kelompok tertentu, mayoritas masyarakat tidak punya ruang untuk berkembang. Dan jangan lupakan akar politik. Ketika kebijakan publik hanya menguntungkan segelintir elit dan mengabaikan suara rakyat kecil, maka jurang kesenjangan akan terus melebar. Kalau semua akar ini dibiarkan tumbuh, kemiskinan akan terus jadi rantai yang membelenggu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan karena orang miskin tidak berusaha, tapi karena sistem dan lingkungan menciptakan tembok yang terlalu tinggi untuk dilompati sendirian. Lingkaran tak putus dan keyakinan yang mengurung. Kemiskinan sering bekerja seperti perangkap tak terlihat. Misalnya, seseorang lahir dari keluarga pas-pasan, akses pendidikannya terbatas, lalu hanya bisa mendapatkan pekerjaan bergaji kecil. Dari situ, kesempatan untuk menabung atau investasi nyaris tidak ada. Anak mereka pun tumbuh dalam kondisi serupa, dan siklus ini terus berulang tanpa ujung. Dalam dunia pengembangan diri, hal ini sering disebut limiting belief, keyakinan yang membatasi langkah seseorang. Kalimat seperti, aku nggak pintar, aku nggak punya koneksi, atau aku cuma cocok kerja kasar, sering muncul bukan karena malas, tapi karena pengalaman hidup yang keras menanamkan perasaan itu. Lebih menyedihkan lagi, lingkungan sekitar sering memperkuat keyakinan tersebut. Saat ada yang mencoba memperbaiki hidup, seringkali justru ditertawakan atau diremehkan. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ujungnya juga kerja biasa. Orang kaya kita mana bisa sukses? Kalimat-kalimat seperti ini terdengar sepele, tapi bisa menjadi rantai tak kasat mata yang menahan seseorang tetap di tempatnya. Padahal, perubahan sering dimulai dari cara berpikir. Begitu pola pikir pelan-pelan digeser, arah hidup juga bisa ikut berubah. Saat seseorang mulai membiasakan diri mendengar cerita perjuangan, belajar dari kegagalan orang lain, dan fokus pada solusi, sesuatu dalam dirinya ikut bergerak. Energi tindakan mulai muncul, keberanian untuk mengambil langkah kecil tumbuh. Ketika mindset berubah, peluang baru lebih mudah terlihat. Orang jadi berani mencoba hal-hal yang dulu dianggap mustahil. Rasa takut digantikan oleh harapan. Inilah titik awal seseorang bisa keluar dari jerat kemiskinan, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara mental dan batin. Lingkaran lama yang menahan akhirnya bisa mulai retak dari dalam. Jalan keluar, sistemik dan personal. Kalau bicara solusi, keluar dari kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan satu sisi. Harus ada dua langkah yang berjalan berdampingan. Perubahan dari sistem dan perubahan dari dalam diri individu. Kalau salah satunya pincang, maka hasilnya tidak akan bertahan lama. Dari sisi sistem, negara dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang lebih adil untuk semua orang. Pendidikan harus bisa dijangkau siapapun tanpa hambatan biaya. Layanan kesehatan harus mudah diakses, bukan hanya untuk yang punya uang. Program pelatihan kerja dan dukungan untuk usaha kecil juga perlu diperluas, supaya orang yang berada di bawah punya kesempatan nyata untuk naik kelas. Tanpa pondasi sistemik ini, perjuangan pribadi sering berakhir di jalan buntu. Tapi perubahan besar juga tidak selalu datang dari luar. Dari sisi personal, langkah kecil bisa jadi titik balik. Pengembangan diri mengajarkan bahwa keberanian untuk belajar hal baru bisa membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Misalnya, mempelajari keterampilan yang relevan dengan zaman, entah itu desain, editing video, digital marketing, atau skill lain yang bisa dipakai untuk menghasilkan. Lingkungan juga punya peran penting. Ketika seseorang masuk ke komunitas yang saling mendukung dan memberi semangat, proses tumbuh jadi lebih cepat. Lingkungan positif bisa menjadi bensin tambahan untuk tetap bergerak meskipun jalan terasa berat. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa sendirian dalam perjalanan ini. Banyak orang lain juga sedang berjuang dari titik bawah. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari gebrakan besar. Satu langkah kecil yang dilakukan terus-menerus bisa pelan-pelan menggeser arah hidup. Bahkan langkah paling sederhana, seperti membagikan ilmu yang kamu punya, atau membantu orang lain melihat harapan, bisa memberi efek berantai. Perubahan sosial sering lahir dari banyak tindakan kecil yang konsisten, bukan dari satu tindakan heroik yang besar. Literasi sebagai jembatan perubahan. Salah satu langkah penting yang sering diremehkan dalam perjuangan keluar dari kemiskinan adalah literasi, baik literasi keuangan maupun literasi digital. Di era sekarang, kemampuan mengelola uang dan memahami dunia digital bukan cuma tambahan, tapi kebutuhan dasar untuk bertahan dan berkembang. Ketika seseorang paham cara mengatur keuangan, ia bisa mulai mengendalikan arah hidupnya sendiri.
Uang tidak lagi habis begitu saja tanpa arah, tapi diarahkan untuk kebutuhan penting dan masa depan. Begitu juga dengan literasi digital, ia membuka pintu peluang baru, dari pekerjaan online, bisnis kecil, sampai jejaring komunitas yang lebih luas. Semua ini bisa dipelajari, tidak butuh modal besar, tapi butuh kemauan untuk terus belajar. Kemiskinan memang bukan pilihan, tapi bertahan di dalamnya bisa berubah menjadi kebiasaan jika tidak ada kesadaran untuk keluar. Dan seperti semua kebiasaan, hal itu juga bisa diubah. Kita memang tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih bagaimana hidup kita akan berjalan ke depan. Setiap orang punya luka, batasan, dan cerita sendiri. Tapi di saat yang sama, setiap orang juga punya kekuatan untuk menentukan langkahnya sendiri. Perubahan tidak selalu harus cepat dan heboh. Kadang, langkah kecil yang konsisten sudah cukup untuk membuka jalan yang lebih lebar. Yang penting, ada kemauan untuk bergerak, bukan terus diam. Perubahan sejati tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh keberanian dan tekad untuk tetap melangkah. Meski pelan, meski sendirian, meski tidak ada yang melihat. Semua berawal dari keputusan untuk tidak menyerah pada keadaan. Awal dari langkah baru. Perubahan tidak harus menunggu momen besar. Cukup mulai dari satu langkah kecil yang dilakukan dengan niat kuat. Bertanya pada diri sendiri, akar kemiskinan apa yang masih tumbuh dalam hidupku? Adalah cara sederhana untuk menyadari dari mana semua harus dimulai. Tidak perlu rencana megah atau gebrakan besar. Yang terpenting adalah mulai melangkah. Setiap perubahan besar selalu lahir dari keputusan kecil seseorang untuk tidak tinggal diam. Dalam satu keluarga, satu lingkungan, bahkan satu komunitas kecil pun, satu tindakan positif bisa memicu gelombang perubahan yang lebih luas. Jangan remehkan kekuatan tindakan kecil yang konsisten, karena sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa perubahan besar sering dimulai dari hal sederhana. Keluar dari kemiskinan bukan semata-mata tentang menjadi kaya raya. Lebih dari itu, ini tentang bisa hidup dengan harga diri, punya pilihan, dan berani bermimpi lagi tanpa dihantui rasa takut. Tentang kesempatan untuk bangkit dan menentukan jalan sendiri, bukan hanya mengikuti arah keadaan. Harapan itu nyata kalau kita mau memulainya, baik dari kesadaran diri, dari perubahan pola pikir, maupun dari dukungan sesama. Tidak ada langkah yang terlalu kecil kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin tidak akan langsung terlihat hasilnya, tapi setiap langkah akan memperkuat fondasi masa depan. Jadi, jangan tunggu orang lain bergerak lebih dulu. Jadilah orang pertama yang menyalakan api kecil di lingkaran terdekatmu. Dari satu langkah sederhana, sebuah arah hidup bisa berubah sepenuhnya.